Oke guys, jadi kita mau bikin video 3x3 blindfolded atau biasa dong cumu 3 BLD. Jadi di 3 BLD ada edge yang di tengah ini dan juga ada DP corner ini. Yang ada DP edge itu ada jumlah edge ada 12. DP jumlah corner ini ada 8. Jadi jangan skip video ini karena kita mau jelaskan detail ini metode M2 ini. Metode M2 khusus solusi edge ya. Jadi M2 itu khusus solusi edge. Oke, pertama skema ya. Jadi mesti ada skema dulu. Misalkan kalau kita DP warna di muka kuning, di atas hijau, mulai pada saat memo sampai eksekusi tetap DP mau pegang kuning di muka, hijau di atas. Kalau tamang-tamang mana-mana, entah dia putih di bawah, kuning di atas, atau hijau di muka, kuning di atas. Jadi mana-mana tamang-tamang, tergantung no. Tapi kalau kita kuning di muka, hijau di atas, itu DP skema warna. Kemudian DP skema abjad, karena ini M2 mau selesaikan DP solusi edge, DP abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, kemudian di belakang Q, L, S, T, di bawah U, V, W, X. Jadi DP skema abjad mulai di atas, kemudian di samping kiri ini, di depan, di kanan, di belakang, di bawah. Mulai di A sampai di X ya. Jadi mesti hafal itu, jangan sampai lupa dong, karena itu wajib untuk metode M2. Dengan metode-metode seperti di pemula ada all Pokemon, boleh pakai M2 ini metode menengah ya. Yang metode advance itu freestyle. DP skema tetap sama, mulai di A, B, C, D. Mulai di atas, di samping ini, di depan, samping kanan, di belakang, kemudian di bawah. Jadi itu DP skema. Oke guys, yang kedua istilah-istilah dalam M2 ya. Jadi ada DP istilah, langsung jo. Di M2 itu ada istilah M slice. Nah, M slice itu yang ada di tengah ini. Nah, ada istilah M slice. Sama ini A, Q, C, I, K, U, W, S. Itu masuk dalam istilah M slice. Ya, yang pokoknya yang di tengah ini no, dia itu termasuk di M slice. Kemudian yang istilah selanjutnya ada DP nama buffer piece. Itu di M2 DP buffer piece itu yang ada di bawah ini, U. Jadi di U target awal akan ditembak ke A karena pakai M2. Coba lihat ini biru kuning ini, ketika tong M2 dia langsung ada di A, langsung di atas ini dia. Jadi target awal itu dinamakan buffer piece, mau tembak di ketika M2 mau tembak di A, dia mau pergi di A.
Jadi itu DP istilah buffer phase atau target awal. Kemudian ada juga DP istilah setup dan undo setup. Nah, DP setup contoh ini kan L. Ini L ini kita mau tembak di sini mulai di buffer phase mau tembak di L. Contoh DP setup, tong setup ini L ini datang ke A. Ya, jadi tong setup dulu tuh L datang ke A. Dia jemput begini. Nah, ini tuh L kan sudah di A. Kemudian M2. Nah, habis M2 kalau tadi setup, ini DP undo setup. Tong undo setup. Jadi begini dia. Ini tuh L sudah di U. Kalau tong mau sebalik, tong mau tembak ini L tong mau tembak. Tong setup dulu, tuh A ini datang, tuh L ini datang di A. Kemudian M2 undo setup. Nah, ini langsung masuk DPL. Begitu juga kalau di J, ini kan J. Sama, tong setup dulu ini J ini ke A. Kemudian M2, kemudian undo setup. Kenapa tuh J so di U? Ya, tong sebalik ini U mau tembak ke J. Jadi setup dulu tuh J ke A. Kemudian M2, kemudian undo setup. Jadi itu DP istilah, ada setup, ada undo setup. Nanti DP undo setup dan undo setup nanti kita kasih di deskripsi, mulai di A sampai X di bawah nanti kita kasih di deskripsi. Oke, jadi itu DP istilah-istilah. Oke, kemudian yang ketiga ada DP nama parity. Ya, sama ini kasih contoh. Jadi pas tuang lihat di U, ini tempat target awal. Dia mau pindah di mana? Nah, ini kan mau pindah di sini. Berarti V. Habis V semua ganti DP target awal, so bukan ini lagi, so langsung ini. Habis V dapat J. Nah, habis J dapat L. Jadi VJL ya. Tong tembak lu di V. DP setup begini. M2 undo setup. Nah, ini V so masuk. Kemudian J. Tembak di J, setup dulu. Undo setup. Nah, kemudian L. Tong tembak di L. Undo setup. Nah, jadi ini so habis mau tembak. Kalau dapat begini, biasa kok kalau parity itu DP target itu, jumlah target itu ganjil. Kalau dia ganjil berarti pakai parity dia. Nah, karena dia ganjil, so nggak ada mau tembak, langsung pakai DP rumus parity. U aksen F2 U M2 U aksen F2 U, otomatis dia langsung jadi. Jadi itu no DP istilah parity kalau di M2. Dan kalau parity itu mau dapat kalau DP jumlah target itu ganjil. Kalau dia genap berarti nak mau pakai parity. Nah, kalau dia ganjil mesti pakai rumus parity sama yang tadi U F2 U aksen M2 U F2 U aksen. Nah, begini dia. Saya balik ulang
M2. Oke, jadi itu DP variety. Oke. Oke guys, ini DP langkah keempat. Dalam metode M2 itu ada yang namanya kasus M-slice. Ini yang biasanya tong dapat pada saat memo dan eksekusi. Nah, jadi ini ada dua contoh. Namanya kasus M-slice. Jadi ini hanya berlaku untuk target yang tong mau tembak di M-slice. Sama di ini DP target awal di sini, mau pindah di sini. W. Habis W dapat C. Nah, jadi tong tembak lu tuh W. DP setup ada di deskripsi nih. Kemudian dapat C. Habis W kan C. Tong mau tembak di C, so ada ini dia. So ada tanpa W. Tuh W so di atas. Jadi so nak boleh tembak di C. Karena dia M slice, berarti tong mau tembak di W. Jadi tuh W so dua kali tembak. W dan W. Nah, tong tembak ulang di W. Nah, jadi kalau misalkan tong tembak ulang di C, karena tong tadi so memo W kong C. Kan W tong so tembak. Tong mau tembak di C. Itu ndak akan mau jadi. Nah, dia mau jadi begini. Ndak mau jadi dia. Jadi tong tembak dulu W, tong tembak W. Karena tuh C ini di memo data masuk di target genap, ini non DP kasus. Kalau M slice itu tak masuk di target genap, berarti dia kebalikan. Kalau W kong C, C ini tak masuk di genap dia, 1 kong 2. Tuh target 1 kan W. Target kedua C. Tuh C ini karena dia genap berarti ngoni tembak DP kebalikan, yaitu di C. Kalau C genap tembak di W. Kalau W genap tembak di C. Jadi begitu. Sama ini kan seharusnya ini C. Cuma karena dia di target genap berarti tembak di W. Jadi kemudian ini juga sama. Kalau tadi C dan W, W dan C sama. Kalau ini dia mau tembak di S. Nah, habis S dapat I. Jadi so tahu-tahu S kong I. S itu di angka 1, I itu di angka 2. Berarti di angka genap. Kalau angka genap berarti tembak DP kebalikan. Jadi tong mau tembak lu ini S. DP setup. DP setup ada di deskripsinya. Nah, tuh S tong so tembak. Ini dia so masuk. Tuh S. Kemudian tong mau tembak I. Cuma DP kasus I itu di angka genap. Kalau I di angka genap berarti tong tembak di S. Begitu juga sebaliknya. Kalau S di angka genap tong tembak di I. Nah, ini kan sudah jadi S. Tuh I ini karena di angka genap tong tembak di S. Berarti pakai S, setup S. Nah, jadi itu. Jadi DP solusi untuk kasus M slice cuma itu dua. Kalau C berarti W. Kalau W berarti C. Begitu juga kalau I berarti S. Kalau S berarti I. Kalau misalkan I ada di angka genap atau ada I ada di angka genap berarti tembak di S. Kebalikannya juga begitu. Kalau S ada di angka genap berarti tembak di I. Kemudian kalau C juga di angka genap tembak di W. Kalau W di angka genap berarti tong tembak di C. Nah, itu kasus M slice. Kalau ada yang bertanya, misalkan ini A kan dan Q tak masuk di M slice.
Dong nggak ada kasus nggak. Nah, kalau A dan Q itu nggak ada kasus. Kalau A mau di angka genap atau di angka ganjil, tetap M2. Tetap M2 dia. Kalau Q di yang belakang ini, dia mau di angka genap atau di angka ganjil, tetap Q. Tetap Q. Ini DP setup M2. Nah, ini kan tembak di Q. Tembak dia di Q sini. Jadi DP kasus untuk M slice cuma ada di C dan W dan C. C dan W, I dan S. DP kebalikan juga begitu. Yang pasti kalau C di angka genap, tembak di W. W di angka genap, tembak di C. I di angka genap, tembak di S. S di angka genap, tembak di I. Oke. Oke, selanjutnya langkah kelima. Di sini ada flip. Ya, jadi di sini ada flip. Langkah kelima itu flip. Ya. Ini L ini dan F ini so flip. Jadi kalau dia flip ini, kalau dia memang ada satu flip, otomatis yang buffer piece ini target awal akan flip. Dia bisa mau selesaikan flip, yaitu kita mesti backing 2 baku muka begini. Contoh kita mau setup ini di sini. Nah, jadi 2 baku muka begini waktu flip. Kemudian pakai rumus flip nah. Kalau sudah, saya balik DP to L tadi dah setup, dia kasih sini. Jadi tuh DP rumus flip kuat tadi begini. Nanti mau kasih di deskripsi DP rumus flip. Jadi tuh mau backing 2 begini dang. Kom pakai rumus flip. Mesti backing begini kom pakai DP rumus. Kalau dia flip di sini, nah, misalkan dia flip di B dan M ini, berarti tong setup no, entah tong mau setup begini, mau bikin dia 2 begini sini, atau tong setup yang bawah di bawah ini, mau bikin 2 di begini dah. Tinggal mana-mana tong mau setup bagaimana. Kalau sama ini kasih backing begini jangan dia. Backing dia di so jadi 2 begini dah. Kemudian kasih di atas pakai rumus flip. Saya balik. Jangan lupa saya balik. Kemudian dalam flip itu ada juga yang mau dapat begini. Nah, pas mau nih memo DP flip itu ada di A atau enggak di D sini. AQ atau enggak di DE. Kalau misalkan dia flip di sini, kung DP jumlah target ganjil mau pakai parity, pasti dia mau pindah DP flip di sini. Contoh, ini kan kamu pakai rumus parity dulu. Nah, DP flip sudah pindah di sini. Jadi bukan lagi di D dan E. Itu berlaku kalau DP jumlah target ganjil. Kalau dia mau pakai parity. Kalau dia pakai parity berarti DP flip mau tabok ganti. Kong cuma itu 2. Kalau flip di lain di sini atau sini itu enggak masalah. DP flip enggak mau tabok ganti. Tapi kalau dia flip di sini atau enggak di A sini, kung DP jumlah target ganjil mau pakai parity, dia mau pindah DP flip. Sama ini dia flip kan di sini. Ini sudah pindah di pas abis pakai parity, dia sudah pindah di A.
Nah, dia kan seharusnya di sini. Pas pakai rumus parity dia sudah pindah. Jadi kecuali tamang-tamang mau langsung eksekusi dulu DP flip, nggak apa-apa. Mau langsung eksekusi dulu DP flip, kong pakai rumus parity, itu nggak masalah. Tapi kalau tamang-tamang mau langsung pakai parity, kong mau eksekusi DP flip, ingat baik-baik khusus yang dua ini. Kalau dia flip sini, kong backing parity dulu, berarti dia mau pindah di A. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia flip di A, kong tamang-tamang mau pakai rumus parity dulu, berarti dia semua pindah di D. Oke, ini DP selanjutnya contoh solve. Contoh solve 1, ini scramble 1. DP contoh. Nah, pas scramble langsung kita posisikan DP kuning di muka, hijau di atas. Jadi DP target awal di bawah sini, U. Nah, yang di U sini. Kita lihat ini langsung jo. Ini dapat N, habis N dapat B, NB, habis B dapat E, habis E dapat V, NB, EV, kemudian dapat H, kemudian dapat W. Cuma karena ini W di angka genap, berarti tong pakai DP kebalikan, pakai C dia. Jadi ini W di angka genap, berarti pakai C. Kecuali ini W di angka ganjil, berarti tetap tembak di W. Karena dia di genap, tembak di C. Berarti NB, EV, HC. Habis HC dapat L, habis L dapat A. HC, LA. Habis itu dapat I. Nah, ini I dia kalau digenap berarti ganti S. Cuma ini dia posisi di ganjil, berarti tetap I. Tembak di I tetap dia. Habis I dapat P, habis P dapat G. Ada 11 target. Berarti kalau 11 kan ganjil. Kalau ganjil berarti pakai parity no dia. Oke, langsung tembak di N. Langsung tembak di N. Setup. M2 undo setup. Sekali lagi DP setup dan undo setup itu ada di deskripsi. Nanti kita mau kasih situ. Habis N dapat B. Setup M2 undo setup. Habis B dapat E. Setup M2 undo setup. Habis B, habis E dapat V. Setup M2 undo setup. Habis V dapat H. Setup M2 undo setup. Habis H kan W. Cuma W di angka genap berarti C. Tembak di C. Habis C L. Undo setup. Habis L A. Nah, habis kalau A dia cuma langsung M2 dia. Nah, mau pakai setup. Habis A dapat I. DM aksen, UL2 aksen M, UL2 aksen D aksen M2. Habis I dapat P. Setup. Habis P dapat G. Nah, jadi ini so habis DP eksekusi. Kan tadi ganjil, tong dah hitung ganjil, berarti langsung pakai parity. Rumus parity ini sudah jadi sama. Ini DP sudah jadi. Ini memang begitu karena dia pakai parity tuh. Jadi Indo mau tabok ganti. Jadi kalau ini
DP tahap selanjutnya smooth backing DP corner piece ini. Oke, ini DP contoh kedua, contoh solve. Ya, jadi langsung juga kita bikin posisikan ini kuning di muka, itu di atas. Nah, DP memo lihat di bawah sini. Ini dapat C, habis C dapat N, habis N dapat S, habis S dapat E, CN SE. Habis itu dapat Q. Habis Q sudah dapat DP buffer piece. Jadi ini juga kasus di dalam M2. Habis Q so langsung dapat DP buffer piece. Nggak tahu mau tembak di mana. Tembak jo asal-asal. Tinggal teman-teman mau pilih mau tembak di mana. Sini kan belum ada tembak. Kalau sama ini kita mau tembak di L. Habis Q berarti L. Habis L. Tapi teman-teman mesti ingat tuh buffer piece itu so pergi di L. Sebentar mau balik ulang, ini mau tembak ulang. Habis L dapat J. Habis J dapat O. Habis O dapat G. Habis G dapat M. Habis M dapat L. Habis L dapat F. Nah, jadi dia total tembak ulang sini. Tadi kan ada tembak di L, ini tembak di L, di F. Jadi ada 12 target yang mesti tong mau tembak. Langsung jo C. Karena C di angka 1 berarti dia langsung di C. Kalau C di angka genap berarti mau pindah di W. Samping tuh scramble 1 tadi. Habis itu N. Habis N dapat S. S di angka ganjil berarti S. Kalau S di angka genap berarti I. Habis S, E. Habis E dapat Q. Habis Q, nah ini yang tong udah pilih. Kan sudah apa buffer tuh dia. Tong pilih tadi L, berarti tembak di L. Habis L tembak di J. Habis J tembak di O. Habis O tembak di G. Habis G tembak di M. Habis M tembak di L, di belakang sini dia. Habis L tembak di F. Nah ini dia sudah habis. Karena dia 12 genap, berarti so nak mau pakai parity dia otomatis sudah jadi sama DPH sudah jadi sama. Tinggal masih lanjut DP corner piece ini yang 8 ini di bawah. Oke, untuk teman-teman itu dia video tutorial M2 method untuk solusi edge dalam 3x3 blindfolded. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan tentang video ini, tentang metode M2, boleh langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.